besok kita puasa Arafah. Bagi yang meyakini bahwa hari rayanya Ahad. Saya di Al-Qadar ini termasuk yang Ahad, sehingga besok kita puasa Arafah. Apa boleh puasa Arafah saja satu hari? Boleh. Jangankan Sabtu, Jumat ini tadi umpama penjenengan puasa Arafah dan hanya Jumat, boleh. Mengapa? Karena disyariatkan. Puasa Arafah itu disyariatkan. Yang tidak boleh itu kalau puasa sunnah hanya hari Jumat, itu yang tidak boleh. Entah puasa sunnah apa, pokoknya hanya hari Jumat, maka harus ditemani hari Kamis atau hari Sabtu. Tapi kalau puasa Arafah misalnya hari Jumat saja, boleh. Sebaiknya didampingi tarwiyah, walaupun hadisnya dhaif, tetapi hadis untuk kebaikan, amal kebaikan bagus. Kalau penyanyi tidak mau dengan nama tarwiyah, puasa Dzulhijjah, hadisnya sahih. Tapi puasa Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 mestinya. Tapi kalau tidak bisa ya satu hari tidak apa-apa. Kemisnya, kemudian Jumat Arafah, atau besok Sabtu ini kalau tidak mau sehari ya tambah satu hari tadi. Tapi kalau tidak ya sudah tidak apa-apa, besok puasa Arafah satu hari tok tidak apa-apa, kemudian Ahadnya hari raya. Apa pahalanya? Hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa siapa yang berpuasa Arafah satu hari, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Teksnya memang begitu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, artinya 2 tahun. Loh, kalau gitu kita berdosa tidak apa-apa? Oh, bukan begitu. Maknanya adalah kualitas pahalanya, nilai pahalanya senilai ampunan 2 tahun. Pengertiannya bagaimana? Ya diampuni dosa-dosa kita semuanya. Mana yang diampuni? Pertanyaan ini. Semua dosa-dosa kita. Dosa kecil seluruhnya dan dosa besar jika sudah bertaubat. Bertaubat apa? Berhenti. Bertaubat itu berhenti. Sudah tidak lagi, itu taubat namanya. Nah, dosa besar yang sudah berhenti dan tidak lagi itu kan masih ada dosanya sebelum mohon ampun. Jadi kan membebaskan diri dari dosa besar itu kan ada rukunnya, ada sokogurnya. 1, berhenti. 2, menyesal. 3, tidak mengulangi. 4, mohon maaf. 5, menyusuli dengan kebaikan. Nah, mohon maaf itu cukup dengan puasa Arafah. Jadi kalau orang dosa besar, apapun dosanya, tidak usah saya sebutkan, nanti ngajari ya, punya dosa besar, penyelan sudah tidak lagi, kemudian penyelan puasa Arafah, maka dosa besar yang sudah ditobati, dosa besar yang sudah berhenti itu diampuni. Katakanlah yang paling mudah, paling bisa kita tonton, dosa besar itu riba misalnya, makan riba. Tapi kalau riba kan juga masih debatable. Santet nyantet ya. Nyantet misalnya, ya para dukun itu kalau berhenti namanya taubat. Tapi dosanya masih nyisa, ya dia diampuni sampai di situ, tapi dosa yang lalu masih nyisa lah. Itu diampuni jika puasa Arafah dan nanti juga puasa Asyura. Intinya ampunan dosa itu seluruh dosa kecil plus dosa besar yang sudah taubat. Ini penting untuk diketahui bahwa kita ini kan kalau berdosa tidak terasa tuh. Sering tidak kerasa, nek beramal kerasa banget, atau beramal rada akeh ngono kerasa banget di syuting TV ya, diminta dimuat di koran. Nek sedekah rada akeh, padahal itu sedekah uang korupsi, Pak. Nah, jadi kita karena tidak tahu berapa dosa kita, ya sudahlah, amalkan amal-amal sunnah, terutama amal besar seperti itu. Amal sholat isyraq itu sangat besar pahala haji dan umroh kan. Sholat sunat isyraq itu, kemudian sholat Arafah, puasa Arafah, kemudian nanti puasa Asyura. Itu amal-amal kecil atau sedikit atau ringan, tapi pahalanya sangat besar, yaitu ampunan dosa yang tidak tanggung-tanggung, setahun lalu, setahun yang akan datang. Berarti kalau kita dosa lagi nanti ya diampuni, ya moga-moga diampuni, tapi teksnya seperti itu. Tapi jangan lalu dibuat enteng. Nek ngono tak gak apa-apa, aku sesuk tak poso mari ngono ya wis, ngono nek dosa gede tak tobat. Nek diancang-ancangi, dicegat malaikat atid. Kon niku rak wis niat to, wis niat dosa, oke, silakan teruskan, tak catet. Ngono. Malaikat raqib gak kate nyatet kebaikanmu wis mbok jaminkan untuk
untuk dosa kok, padahal kebaikanmu belum tentu diterima, kok bisa dijamin nih buat menangkal dosa. Ndak, intinya apa? Kita ini kalau beramal, beramallah lillahi ta'ala, segalanya sudah. Soal hitung-hitungan pahalanya terserah Allah SWT yang diamanatkan kepada malaikat Raqib dan Atid. Ndak usah melok ngitung perinciannya. Tapi kalau ikut muhasabah, ya, muhasabah itu introspeksi, koreksi diri, supaya kita tidak kebablasan dalam melakukan dosa atau kemaksiatan.